Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu overcoming fear. Ya. Bagaimana kita menang atas roh ketakutan. Saudara, tahun 2021 adalah tahun integritas. Karena itu Tuhan terus bekerja menjadikan kita pribadi-pribadi yang berintegritas. Katakan amin, saudaraku. Ketika berbicara tentang ketakutan, saya coba googling ya. Ternyata bukan hanya puluhan, tetapi ratusan yang disebutkan dengan fobia itu, saudara. Ya, di antaranya ada fobia yaitu takut mandi, saudara. Ternyata ada orang yang takut mandi, saudara. Semoga tidak ada di tempat ini. Katakan yes. Ya, ada yang takut karena gatal karena serangga, takut gelap, takut ketinggian. Ada orang yang takut ketika naik lift, ya. Ada yang takut sama ayam. Bayangin, saudara. Ayam, ya. Takut sama ayam. Ada yang takut ketika dia ada di tempat yang luas, ya. Tempat yang tidak terbatas, dia takut, mengalami ketakutan. Macam-macam, ya. Ada yang takut jomblo, ya. Ada yang takut terhadap komunitas, ada yang takut ketika berada di dalam mobil, ada yang takut dengan objek yang tajam. Saya pernah mendengar ada orang takut ketika ketemu sama namanya jarum sama peniti, saudara. Itu benar ada, saudara. Ya, dan ada yang takut ketika melihat angka-angka, ada yang takut tanggal 13 hari Jumat, dan ada juga orang yang takut sendirian, takut ngelihat patung, ya. Takut yang paling bahaya ini satu lagi, takut mendengarkan khotbah. Itu namanya homilofobia. Ya. Nah, saudara, dari contoh-contoh ini kita mengerti bahwa ketakutan itu begitu berbahaya, saudara. Karena itu kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, mari kita perhatikan sama-sama, saudaraku. Boleh baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, lebih keras, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, perhatikan ini baik-baik, ya, bahwa ketakutan itu bukanlah roh yang berasal dari Allah. Satu kali lagi saya ulangi. Ketakutan bukan roh yang berasal dari Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, Tuhan menyatakan bahwa itu bukan berasal dari Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia dikuasai oleh ketakutan? Nah, saudara, dari apa yang Alkitab sampaikan, saya menyimpulkan demikian bahwa ketakutan adalah bagian integral atau hakiki dalam diri manusia yang sudah terbentuk, ya, dalam diri manusia. Perhatikan, dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya tunjukkan ayatnya. Coba perhatikan ini baik-baik. Roma 8 ayat 15, baca sama-sama dengan keras, ya. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ternyata ya, ketakutan itu adalah akibat dari perbudakan dosa. Ya. Roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tetapi itu akibat dari perbudakan dosa. Karena itu, saudara, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita tidak lagi hidup dalam perbudakan. Katakan amin, saudaraku. Ya, Anda harus bebas dari yang namanya spirit ketakutan ini. Jadi ketakutan itu bukan cuma perasaan, saudara. Ya, tetapi ketakutan yang terus dibiarkan berlebihan lama-lama akan menjadi spirit ketakutan. Kita akan melihat dengan contoh yang jelas dari cerita
dalam perjanjian lama, yaitu ketika bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara. Ya, saat itu Tuhan menyuruh kepada Musa untuk menyuruh 12 orang pengintai masuk mengintai tanah Kanaan. Kita tahu cerita ini ya. Jadi dalam perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir, pada waktu ini mereka sudah begitu dekat dengan tanah perjanjian. Sudah sangat dekat. Mereka mengintai. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Benar, setelah 40 hari mereka mengintai tanah itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tanah itu adalah berlimpah dengan susu dan madu, seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka terkagum-kagum, mereka berkata benar, seperti apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya pada ayat yang ke-28 sampai ayat 30, saudara, meskipun mereka sudah melihat hasil tanah yang luar biasa, perhatikan ini baik-baik saudara. Namun dari 12 orang pengintai itu, 10 orang diantaranya, mereka mengalami ketakutan untuk masuk ke tanah perjanjian. Anda tahu cerita selanjutnya? Akhirnya yang 10 orang ini masuk nggak ke tanah perjanjian? Halo? Akhirnya yang 10 orang ini masuk nggak ke tanah perjanjian? Enggak. Yang masuk hanya 2 orang, yaitu siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Saudara, saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Dan Anda masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai, saudara, tentang ketakutan ini. Perhatikan yang pertama, bahwa ketakutan itu memperbesar masalah. Katakan sekali lagi dengan suara keras, 2, 3. Ketakutan memperbesar masalah. Ya. Mereka berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ketakutan selalu memperbesar masalah. Ketakutan selalu membesar-besarkan masalah lebih daripada fakta yang sebenarnya. Hati-hati saudara. Sebenarnya masalahnya kecil. Tetapi orang yang terbelenggu oleh ketakutan akan membesar-besarkan masalah lebih daripada kenyataannya. Seringkali masalah itu lebih besar dalam pikiran kita. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang ketika dia mulai takut, dia berkata, aku takut masalahku kalau enggak selesai bagaimana? Aku takut kalau penyakitku enggak sembuh bagaimana? Aku takut kalau aku enggak bisa membiayai sekolah anakku bagaimana? Mungkin juga ada yang takut, aku kok belum ketemu sama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya? Saudara, ingat yang tadi saya katakan, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang yakin kalau Anda tidak lagi dikuasai perbudakan, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, meskipun belum semua saudara. Anda tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Tapi Tuhan mengaruniakan rohnya dan menjadikan kita itu anak-anak Allah. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, saya mau tanya, coba saudara jawab. Anda mau percaya enggak sama setan? Ya, mana dong jawabannya? Anda mau percaya enggak sama setan?
Ya mungkin ya ada yang jawabnya tidak, ya ada yang jawabnya enggak mau Pak, tetapi Anda takut. Itu artinya Anda percaya sama setan. Saudara, ini akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saya teringat kisah seorang bernama Daniel, ya. Bagaimana dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan hikmat dan Alkitab catat dalam Daniel pasal yang ke-6 bahwa dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Orang-orang di sekitarnya iri kepada Daniel. Mereka cari-cari kesalahan Daniel. Ternyata mereka tidak menjumpai. Dan cuman satu hal yang bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel. Yaitu apa saudara? Dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dan dalam Daniel pasal yang ke-11, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi akhirnya raja dipengaruhi untuk mengeluarkan satu surat larangan selama 30 hari di negeri ini tidak boleh ada orang yang beribadah kepada dewa manapun selain datang kepada raja. Dan yang luar biasa saudara, bahwa setelah perintah itu dibuat, perhatikan ini, Alkitab catat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, saya mendapatkan satu pengertian dari ayat ini demikian. Meskipun dilarang, meskipun diancam, kalau ada yang berani ibadah dalam 30 hari akan dibuang ke gua singa. Daniel gak peduli saudara. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap melakukan kebiasaannya yang baik. Saudara dengar, saya mau katakan demikian. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu oleh apapun. Ya. Baca sama-sama tulisan yang di bawah ini. 2, 3. Orang yang terbelenggu dengan roh ketakutan akan melihat dengan perspektif belalang. Lihat tadi yang dikatakan oleh 10 orang pengintai. Ya. Kami melihat orang raksasa, kami melihat mereka begitu kuat, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Kenapa orang yang takut masalahnya lebih besar? Kelihatan besar sampai kadang itu stres. Hati-hati loh. Kalau ketakutan enggak dijaga, enggak diselesaikan, jadi stres. Stres jadi depresi. Punya perspektif seperti belalang, saudara. Saya berdoa hal ini tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan spirit ketakutan. Kenapa, saudara? Baca sama-sama dengan keras semua. 2, 3. Roh ketakutan menular. Bukan cuma COVID-19 yang menular. Tetapi yang lebih bahaya, roh ketakutan itu menular, saudara. Mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ini yang 10 orang ya, saudaraku. Lalu pada pasal 14 ayat 1 dan 2, lalu segenap umat itu setelah mereka mendengar kabar busuk dari 10 orang pengintai itu, artinya kabar negatif, mereka mulai tertular dengan spirit ketakutan. Perhatikan, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ketakutan, saudara. Lalu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Jadi ketakutan itu bukan hanya menguasai diri kita. Tetapi kalau itu sudah membelenggu, itu bisa menular kepada orang lain.
Baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Orang yang terbelenggu oleh roh ketakutan, lebih keras, perkataannya selalu negatif. Dan ketika disampaikan kepada orang lain, akan membuat mereka juga dikuasai oleh ketakutan. Itu pasti, saudara. Saya mengajak kita mengingat lagi cerita tentang pasukan Gideon. Ketika pasukan Gideon ini sebanyak 32.000 pasukan, berapa saudara? Berapa? 32.000. Ayo antusias dong. Berapa jumlahnya? 32.000. Dan mereka akan melawan musuh mereka yang jumlahnya ratusan ribu, lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan saudara, saya bisa membayangkan ketika Gideon itu berdoa kepada Tuhan. Ungkapan hati Gideon itu gini, Tuhan, musuh kami banyak, kami cuma 32.000. Tuhan jawab apa kepada Gideon? Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Saya bisa memikirkan, membayangkan Gideon gini, what? Apa Tuhan? Ratusan ribu, kami cuma 32.000. Tuhan bilang kebanyakan. Maksudnya apa Tuhan? Tuhan malah jawab gini kepada Gideon. Bilang kepada mereka yang 32.000 yang takut, pulang. Dan akhirnya, apa yang terjadi? 22.000 pasukan pulang. Ingat tadi jumlahnya berapa semua? 32.000. Dan yang pulang berapa? Yang takut dan pulang berapa? 22.000. Saudara, yang takut dan pulang lebih banyak daripada yang tersisa. Saudara, masalah gereja, masalah jemaat itu bukan gereja yang belum punya gedung, belum punya izin. Tetapi ini yang saya khawatirkan, saudaraku. Ya, ketika tanpa sadar kita dikuasai oleh roh ketakutan. Kalau di gereja kita nyanyi gini, kita buat iblis gemetar. Tapi kalau Anda lagi kena masalah, iblis buat aku gemetar. Mungkin ada yang senyum-senyum tapi nggak kelihatan karena pakai masker, saudara. Pertanyaannya, saudara pernah ngerenungkan enggak? Kenapa disuruh pulang sama Tuhan? Halo? Kenapa pasukan Gideon disuruh pulang sama Tuhan? Tidakkah ada orang di tempat ini? Kenapa dari 32.000 Tuhan katakan terlalu banyak dan Tuhan katakan yang takut suruh pulang? Dengar saudara, karena orang yang dikuasai oleh ketakutan bisa jadi masalah. Saudara, orang kalau ketakutan itu akhirnya bisa kompromi dengan dosa loh saudara. Kalau aku terlalu lurus dagangnya, nanti kalau aku nggak lakukan ini, nanti aku nggak untung, nanti gimana usahaku dan sebagainya dan sebagainya. Kalau aku nggak pakai cara-cara seperti ini, cara-cara dunia, nanti gimana usahaku bisa berkembang. Kalau aku nggak tipu-tipu sedikit, ya gimana aku bisa dapat untung yang besar. Hati-hati saudara. Kenapa Tuhan suruh pulang orang yang ketakutan? Karena bisa jadi celah, bisa jadi masalah. Saudara, kadang ketika menghadapi ketakutan, orang tidak bisa membedakan mana toleransi dan mana kompromi. Saya punya ketetapan bahwa saya menjaga sebisa yang saya lakukan dengan pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kompromi, saudara.
Apapun yang terjadi jangan bohong. Ya. Kadang orang dalam situasi kepepet bisa bohong loh saudara. Lupa kalau bohong itu salah, bohong itu dosa. Itu spirit ketakutan. Ketika mereka mendengar saja dari 10 orang, penduduknya mengerikan loh, besar-besar, orang raksasa, dengar. Orang Israel baru dengar saja. Ketika mereka 10 orang ini berbicara di hadapan Israel dan Musa dan Harun. Mereka baru dengar saja. Mereka segera lupa akan mujizat pekerjaan yang Tuhan lakukan di padang gurun ketika menolong mereka, ketika membebaskan mereka dari musuh. Mereka segera lupakan itu, saudara. Ayo fokus, jemaat fokus. Jangan lagi baca-baca atau percayai horoskop. Ya. Anda sebagai orang percaya tidak perlu lagi mempercayai hal-hal demikian. Hidupmu, nasibmu bukan ditentukan oleh sio. Sione apa? Sione babi, pantes keset gitu. Di dalam Tuhan Yesus, hidupmu tidak ditentukan oleh sio, saudara. Kalau Anda yang masih suka baca atau dengar berita-berita hoax, berita yang tidak terpercaya, stop itu, saudara. Ya. Ketika Anda masih mendengarkan curhatan dari orang-orang yang mungkin sedang mengalami ketakutan atau dia kekecewaan, stop, saudara. Justru saat ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun diri kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita lebih banyak lagi mendapatkan rema dari firman Tuhan. Supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ketakutan merenggut janji yang Tuhan berikan. Bilang sendiri, saudara. Ketakutan merenggut janji yang Tuhan berikan. 2, 3. Anda rela enggak janji yang Tuhan kasih buat saudara direnggut, diambil oleh si jahat? Ya. Ayat yang kedua dari pasal 14. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Jadi setelah mereka dengar cerita negatif itu, mereka langsung bersungut-sungut, saudara. Yang tadi ketularan itu. Ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lupa janji Tuhan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, ayat yang keempat. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ketakutan, akhirnya mereka kehilangan janji yang Tuhan berikan. Jadi lupa janji Tuhan akan tanah perjanjian. Saudara dengar, iman tidak pernah bekerja sama dengan yang namanya ketakutan. Tetapi iman selalu bekerja sama dengan yang namanya keberanian. Katakan amin, saudaraku. Ya, jangan takut. Contoh. Sebagai orang percaya, kalau Anda mau buka satu usaha baru, ya, masih ada yang tanya, kalau aku membangun tempat usaha ini, bagusnya madep kemana? Nanti pintunya di sebelah mana? Ya, saudara nggak usah tanya bangunnya menghadap mana, tokonya gimana, pintunya menghadap mana. Dengar umat Tuhan. Berkatmu tidak ditentukan oleh pintu. Nggak ada yang amin. Ya, tidak ditentukan oleh pintu menghadap kemana, rumahmu menghadap kemana. Ingat cerita Lot, Abraham dan Lot.
Satu titik ketika Abraham berkata, Lot, sekarang pilihlah, kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Saudara, pernah nggak renungkan ini? Saya dapatkan pengertian gini. Ketika Abraham berani berkata dan mempersilahkan Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Abraham percaya berkat Tuhan dalam hidupnya tidak ditentukan oleh tanah. Mau dimanapun, ya, dia percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupannya. Abraham kasih teladan yang baik buat anaknya. Dan saya percaya Ishak melihat itu. Kalau Anda nanti melihat dalam Kejadian 26 ayat ke-12. Dikatakan bahwa lalu menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Alkitab catat gini. Bukan 100 tahun kemudian. Tetapi Alkitab catat gini, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Anda pernah enggak nyelidiki? Ishak itu nabur di mana? Di tanah orang Filistin. Tanah orang yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah orang kafir, saudaraku. Dia menabur di tanah itu. Dia tetap diberkati Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh Hong Sui. Hidupmu tidak ditentukan oleh pintu ngadap kemana. Hidupmu tidak ditentukan oleh tanah. Karena engkau adalah milik Tuhan. Dan Tuhan punya perjanjian dalam kehidupanmu. Ketika engkau bebas dari roh ketakutan, maka janji Tuhan pasti digenapi bagi kehidupan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jadi saya merenungkan bahwa kemiskinan ini, kalau orang berbicara aku ndak punya, aku miskin, aku ndak punya modal. Sebenarnya gini loh saudara, kemiskinan itu bukan keadaan. Kemiskinan itu sebenarnya bukan nasib, tetapi kemiskinan itu adalah pola pikir. Lah nanti aku kalau mulai usaha ini aku nggak punya modal. Lah kalau aku kerja itu nanti gimana? Terlalu banyak gimana, anu ini itu, anu gimana, akhirnya tidak melangkah. Miskin, pola pikir. Ya. Ayo jemaat Tuhan. Janji Tuhan itu begitu ajaib dan besar dalam kehidupan saudara. Enggak ada yang amin. Kalau ada ungkapan seperti ini tuh sambut dengan amin yang kuat. Dan Anda terima itu, saudara. Tidak apa-apalah meskipun agak terlambat ya. Ya. Janji Tuhan itu dahsyat dalam hidup saudara. Saudara, orang percaya seringkali lupa. Dia pikir kekristenan itu cuman agama. Dia lupa kalau Yesus yang kita sembah itu namanya berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sama-sama tepuk tangan. Nama Yesus, kalahkan semuamu. Lebih keras. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi ya, lebih keras lagi semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan amin. Ya. Jangan biarkan iblis merenggut janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Diambil, dicuri, dirampas sehingga kita kehilangan janji Tuhan dalam hidup kita. Contohnya jelas, 10 orang pengintai tidak masuk ke tanah perjanjian, bahkan mereka dihukum Tuhan mati, saudara. Hanya Yosua dan Kaleb, mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Saya sedang berbicara tentang spirit, ya.
Saya selalu katakan dari waktu-waktu yang lalu, hati-hati. Di masa pandemi ini, sekarang yang menguasai itu bukan COVID-19-nya. Tetapi spirit ketakutan itu yang lebih berbahaya, saudara. Saya sudah ngalami kemarin sakit. Bulan Maret ini, tanggal-tanggal ini, itu persis tepat 1 tahun waktu saya itu sakit. Dan waktu itu saya, istri saya, bahkan satu keluarga kami tidak tahu kalau kami itu kena COVID. Memang sakitnya ya lumayan ya. Tetapi puji Tuhan, dengar kesaksian yang saya sampaikan. Karena memang belum waktunya Tuhan memanggil saya. Saya masih ada sampai saat ini. Saudara percaya kalau hidupmu tidak ditentukan oleh COVID-19? Yang mantap saudara. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh COVID-19. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kita lakukan bagian kita. Kita jaga diri kita. Sebentar lagi vaksin. Lakukan vaksin. Jangan takut. Ya. Namun yang utamanya adalah hidupku milik Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita menang atas roh ketakutan? Kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan pada pertama tadi. Ayo Anda kalau bisa melihat, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Bagaimana saudara bisa menang atas spirit ketakutan? Saudara, ingat. Pagi ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Engkau bukan lagi budak dosa. Engkau adalah anak Allah. Dia telah mengaruniakan rohnya untuk menjadikan kita itu anak Allah. Dan kita boleh panggil dia Aba ya Bapa. Hanya orang yang masih dikuasai oleh perbudakan. Dia yang masih terbelenggu oleh spirit ketakutan. Mari kita fokus kepada Tuhan, saudara. Ya. Fokus itu gini loh, saudara. Masalah tetap ada. Fokus. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Anda masih ngerasa sedikit-sedikit takut, masuk dalam hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus gimana Pak? Sampai ketakutanmu itu lenyap. Ya. Nggak perlu pelayanan pelepasan. Kalau Anda sungguh-sungguh bertumbuh saja dengan baik. Coba kalau yang punya anak, kasih baju nggak usah dilepas, kasih makan bergizi, minuman yang baik, kasih vitamin, apa nggak sesek itu bajunya? Ngerti saudara maksud saya? Kalau roh kita terus bertumbuh, maka ketakutan dan kekhawatiran ini saudara kandung, saudara. Ya, saling menguatkan mereka ini. Ya, kalau Anda bertumbuh, rohmu bertumbuh, maka otomatis yang namanya ketakutan dan kekhawatiran itu lenyap dari kehidupan kita. Pagi hari ini, saudara, ingat, bebaskan dirimu. Anda harus menang dari roh ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita.